kehidupan kita, untuk keberadaan kita sampai ada pada pagi hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menyembah dan memuji Dia. Mari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan hatimu, jiwamu, pikiranmu pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia, bahkan kita akan mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu menghampiri kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia, bersyukur kepada Dia pada pagi hari ini untuk pemeliharaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dalamnya kasih-Mu sungguh tidak terduga dalam hidup kami, Bapa. Walaupun kami Tuhan masih belum boleh Tuhan beribadah di tempat ibadah, tapi kami percaya Tuhan, hati kami, hidup kami adalah bait-Mu. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami menyembah Engkau. Mari Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan di rumahnya masing-masing Tuhan, untuk mengambil bagian dalam penyembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh dalam kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih Tuhan, Kau menghampiri kami Yesus. Dalamnya kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini ada urapan. Terima kasih Yesus. Segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah-Mu, darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu yang kudus. Engkau
bagi kami Tuhan. Walaupun situasi saat ini yang kami alami, kami katakan kami bukan cukup bagi kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap umat-Mu Bapa. Engkau yang memelihara kami. Dan dengan iman kami mau katakan Yesus, Engkau cukup bagi kami, terlebih-lebih cukup bagi kami Yesus. Haleluya.
setiap waktu dalam hidup kami Engkau peliharakan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami pada hari ini. Walaupun Tuhan kami ada di rumah kami masing-masing, kami satu persatu, Tuhan memberi kami kesempatan dalam kehidupan kami untuk meninggikan Engkau, untuk Tuhan Yesus memuji Engkau. Kesempatan ini sungguh berharga bagi kami Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur untuk setiap Tuhan Yesus kasih setiamu dan anugerahmu Tuhan. Kami percaya kami dalam pemeliharaanmu. Kami percaya Tuhan Kau memberi kekuatan kepada kami. Karena Engkau adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh sangat bersyukur. Kami boleh Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang membentuk kami dengan firman-Mu, Engkau yang mengkoreksi kami dengan firman-Mu, bahkan Engkau yang menguatkan kami dengan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan kami mau berkata Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau satu-satunya membawa damai dalam hidup kami. Dan Engkau satu-satunya yang akan memberkati kami Allahku. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Engkau Tuhan yang sungguh setia, dan Engkau setia selamanya Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, jatuh selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya satu, Kau Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Allah yang setia, kami percaya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu terbaik bagi kami, waktumu selalu yang terbaik. Dan Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Yesus, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
dan sangat terpuji Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah segala pujian dan penyembahan, di mana umat-Mu telah menaikkan pujian syukur bagi kebesaran nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan kami akan kembali akan menerima kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami semua yang hadir di rumah masing-masing Tuhan, biarlah semua dalam pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap menerima firman Tuhan. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Adapun dalam bulan keempat ini ada tema yang kita angkat, yaitu karya keselamatan. Dan minggu ini saya akan sampaikan dengan judul tema adalah Tuhan adalah penyelamatku. Dan saat ini kita akan lihat suatu nilai kebenaran Tuhan. Dan kita rindu di tengah-tengah wabah ini, kita tetap menjadikan Tuhan penyelamat kita, Tuhan penolong, Tuhan sebagai pelindung kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ikuti arahan pemerintah untuk kita menjaga physical distancing atau menjaga jarak. Kita tinggal di rumah, membuat suatu pola hidup yang sehat, dan juga mengkonsumsi vitamin-vitamin. Agar apa? Agar imunitas tubuh kita boleh terjaga dengan baik. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Boleh dibacakan, dibantu membaca firman Tuhan ini, silakan. Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Iya. Ayat ini ditulis oleh seorang nabi Tuhan, yaitu Yeremia. Yeremia hidup dalam pelayanan pada masa Raja Yosia. Yeremia hidup dalam masa-masa pembuangan di Babel. Selama 2 dekade Yeremia hidup dalamnya. Yeremia turut mendukung daripada program pergerakan pembaruan oleh Raja Yosia, agar bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mengalami suatu pembaruan melalui perubahan hidup mereka, untuk mereka tetap berpaut dan setia kepada Tuhan yang telah memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosia dan juga Yeremia di dalamnya tidak menghasilkan suatu perubahan yang sangat signifikan. Tetap bangsa ini melakukan suatu kejahatan besar di mata Tuhan. Tetap bangsa ini melakukan sesuatu yang membuat ilah lain dalam kehidupan bangsa ini, sehingga membuat cemburu Tuhan semakin besar. Dan Tuhan sangat murka atas kehidupan bangsa Israel saat itu. Yeremia menulis kitab yang penuh dengan kesuraman dan firasat-firasat buruk. Yeremia banyak menulis tentang bagaimana Tuhan akan menghukum umatnya. Setiap penghukuman pasti ada satu maksud Tuhan, agar umatnya boleh berbalik, agar umatnya boleh sadar akan kesalahan, agar umatnya boleh kembali kepada pimpinan daripada Tuhannya. Inilah maksud daripada penulisan surat dari Yeremia 11 ayat yang ke-11. Kita tahu bahwa Yeremia adalah seorang nabi Tuhan. Selama kurun 2 dekade ia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan, tapi bangsa ini tetap tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan apa yang menjadi pesan-pesan para hamba Tuhan, abdi-abdi Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Bangsa ini tetap tidak pernah memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat ada dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 19. Boleh dibantu dibacakan dalam kitab Mazmur. Mazmur 33 ayat 16 sampai 19. Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. 17.
Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Apa yang ditulis pada kitab Yeremia itu pun menggambarkan tentang kehidupan saat ini. Memang dalam peristiwa saat ini yang dialami oleh dunia ini tentang pandemi daripada virus corona ini yang telah mengancam keselamatan manusia, sebagian orang mengatakan ini adalah suatu hukuman dari Tuhan. Ada orang yang mengatakan ini ada menjadi suatu teguran keras atas segala perbuatan-perbuatan manusia di muka bumi ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa ini suatu rencana jahat daripada manusia membuat suatu senjata yang membuat bala bahaya bagi seluruh bangsa dunia ini. Ada juga ini adalah menjadi suatu rencana jahat daripada si iblis untuk menghancurkan bumi ini. Ini adalah berbagai-bagai tanggapan dalam dunia ini. Tapi ada satu hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Pandemi ini dialami oleh seluruh manusia, baik mereka yang orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Sama-sama mereka mengalami. Termasuk kita juga sebagai orang percaya, termasuk juga jemaat Yerusalem, jemaat Gebiman Mangga 2 pun mengalami dan menghadapi. Tapi ada hal yang penting, bagaimana supaya kita dapat menghindari, dapat luput dari bala yang besar yang mengancam kehidupan manusia. Secara fakta kita bisa melihat setiap hari kita melihat laporan berapa banyak yang terkontaminasi, yang positif daripada sakit COVID-19 ini, dan berapa yang meninggal dan berapa yang sembuh. Sungguh kalau kita melihat fakta sebenarnya itu juga membuat hati kita merasa kegalauan dalam setiap kita semua yang melihat hal itu. Dan setiap orang pun tidak dapat mengerti, dapat bisa menduga kapan pandemi ini akan berakhir. Itu menjadi suatu tanda tanya besar. Banyak usaha manusia untuk melawan semua itu. Banyak usaha negara-negara di bumi ini untuk berusaha keluar dari kesulitan besar ini. Tapi semua itu banyak menemui kesia-siaan. Bahkan ada beberapa negara di dunia ini sudah merasa kewalahan dengan banyaknya korban, baik yang positif maupun yang meninggal. Sudah kewalahan. Bahkan tadi pagi saya melihat dalam berita detik.com, satu hari 1.500 yang meninggal di Amerika akibat virus ini. Dunia tidak dapat berdaya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Mazmur 33 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ini menunjukkan suatu kekuatan daripada dunia ini tidak dapat melawan semuanya itu. Tapi kita bersyukur dengan ayat 18 dan 19 yang mengatakan, sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini adalah suatu titik terang, menjadi suatu celah pengharapan yang besar bagi kita semua sebagai orang percaya, bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita semua, orang-orang percaya, orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Ini menjadi kesempatan yang besar untuk kita kembali menjadi suatu pribadi yang menjadi tujuan mata Tuhan melihat kehidupan kita. Oleh sebab itu, di samping kita mengikuti arahan pemerintah, kita menjaga jarak, kita stay at home, diam di rumah, itu suatu usaha anjuran dari pemerintah, termasuk minum jamu dan sebagainya.
Itu usaha pada kita semua, sesuai dan sejalan dengan pengarahan dari pemerintah. Dan itu wajib sebagai warga negara yang baik kita mengikuti. Termasuk ibadah di rumah saat ini yang kita lakukan pada pagi hari ini. Itu semua anjuran pemerintah. Tapi pagi hari ini kita akan menerima 4 kebenaran firman Tuhan. Dari sisi rohani, kita melihat ada suatu celah yang besar, ada suatu kekuatan yang maha dahsyat yang dapat melindungi kita, yang dapat mengayomi, yang dapat melindungi kita, dikatakan oleh kitab suci, dari lindungi kita dan melepaskan jiwa kita daripada maut dan mereka hidup pada masa kelaparan. Ini adalah satu celah yang besar, supaya biarlah kehidupan pribadi lepas pribadi kita menjadi satu objek sehingga mata Tuhan tertuju dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada 4 hal yang saya akan sampaikan pagi hari ini. Pertama ialah adanya pertobatan setiap hari. Tuhan menginginkan kita setiap hari ada pertobatan, mengalami pertobatan yang dapat diartikan kita menyadari akan kesalahan kita, akan kekurangan, akan kesombongan, akan menjadi suatu hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita bertobat, kita minta ampun. Ada satu tokoh Alkitab yang selalu setiap pagi dia membawa korban penghapus dosa, yaitu Ayub. Setiap pagi dikatakan oleh kitab suci dia membawa satu korban bagi Tuhan sebagai korban penebus salah. Kalau anak-anaknya melakukan sesuatu atau anggota keluarganya melakukan sesuatu yang tidak berkenan, dia minta ampun setiap hari. Kitab suci mengatakan. Oleh sebab itu biarlah kita juga mau melakukan hal itu. Ada satu pertobatan yang kita lakukan sejak hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu menjadi tanda bukti kita menjadi umat pilihan Dia. Kita tuntut ada 3 buah yang harus kita hasilkan. Itu buah pertobatan kita, buah keselamatan, dan buah roh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka biarlah kita selalu mau bertobat. Sebagaimana Raja Hizkia pun pernah divonis dia harus mati, lalu dia berdoa, dia berseru dengan sungguh-sungguh mohon ampun akan segala apa yang memungkinkan menjadi kesalahan di hadapan Tuhan. Dia sungguh-sungguh berdoa, dia mohon pengampunan daripada Tuhan, dan Tuhan kabulkan. Awalnya dia divonis mati, dia sakit dan Tuhan berkata dia akan mati. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, akhirnya keputusan Tuhan berubah. Dia dapat hidup lagi sekitar 15 tahun kemudian. Saya hidup diperpanjang umurnya 15 tahun. Ini adalah satu kebenaran pertama, kita harus bertobat setiap hari. Kita tahu ketika Roh Kudus dalam kehidupan kita mengalami 2. Ada satu hukum, yaitu hukum dosa yang kita kalahkan. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak bisa hidup dalam dosa. Roh Kudus menyadarkan kita untuk kita bertobat, berubah. Kita mengalami pembaruan hari lepas hari, sehingga ada suatu perubahan hidup. Kita boleh datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah meyakinkan janji Tuhan, atau mengimani seluruh janji-janji Tuhan yang besar ini, yang tertulis dalam kitab suci. Kita imani itu akan menjadi milik bagian kita. Boleh bacakan dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 9 sampai 9. Firman Tuhan, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Inilah janji Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sebelah kanan, sebelah kiri, 10.000 rebah, tapi janji Tuhan, Dia akan menolong, Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan tahu persis akan keberadaan posisi kita. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Dan kita imani bahwa kita akan diselamatkan.
kita akan diluputkan dari segala malapetaka. Kita imani apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Dia akan melepaskan jiwa mereka itu umat Tuhan daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Itu janji Tuhan. Maka oleh sebab itu biarlah kita perkaya hidup kita juga dengan apa? Janji Tuhan, agar kita punya keyakinan yang kuat di dalam mengimani janji Tuhan. Inilah rahasia yang kedua, imani terus akan pemberian Tuhan. Di samping kita menjalankan arahan dari pemerintah, secara rohani pun kita yakini akan janji Tuhan, kita percaya. Yang ketiga adalah kita selalu memperkatakan, mendeklarasikan daripada karakter ilahi yang Tuhan punya. Ada suatu karakter ilahi yang harus kita perkatakan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih setia, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang kasih adanya. Dia selalu meliputi kita dalam kehidupan kita dengan kasih setia. Itulah suatu identitas karakter ilahi Allah kita yang luar biasa. Boleh bacakan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Iya, Dia Allah yang panjang sabar, yang penuh kasih setia. Bahkan dalam perjanjian baru mengatakan Allah itu kasih adanya. Itu jadi suatu karakter ilahi Allah kita yang luar biasa. Coba tolong bacakan dalam Mazmur 31 ayat 21. Firman Tuhan, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Iya, kasih setia Allah akan Tuhan tunjukkan bagi kita semua ketika kita mengalami kesesakan. Allah adalah kasih, Dialah Allah yang penuh kasih. Kita perkatakan Dia Allah yang baik, baik setiap waktu, setiap saat. God is good dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang penuh kasih. Perkatakan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur pada Allah yang setia. Kita bersyukur pada Allah yang hidup. Kita bersyukur Allah yang mempunyai masa depan kita. Kita bersyukur punya Allah yang panjang sabar. Itu menjadi suatu karakter ilahi Allah kita yang luar biasa. Kita berani memperkatakan, mendeklarasikan kebesaran Tuhan kita. Yang keempat, sebagai penutup daripada pemberitaan Tuhan sebelum kita masuk di perjamuan kudus, yaitu menyatakan identitas diri kita di hadapan Allah. Kita memberanikan mendeklarasikan identitas diri kita di hadapan Tuhan. Ini penting sekali, sebagaimana kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Orang melihat kehidupan kita, bahwa kita adalah sungguh anak-anak Allah. Yohanes yang pertama ayat ke-12 mengatakan seberapa banyak mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan Selamat. Dia akan diadopsi, Dia akan diangkat jadi anak-anak Allah. Itu adalah identitas kita. Kalau kita anak-anak Allah, apapun bala bahaya, Dia akan bertindak. Tepat pada waktunya, Dia akan melindungi. Firman Tuhan berkata, mana ada seorang bapa ketika anak minta roti dikasihnya ular dan sebagainya. Itu juga dengan keberadaan kita sebagai anak. Yakin, deklarasi, Tuhan, aku inilah anakmu. Ketika aku percaya dari Yesus Tuhan, posisiku sebagai anak, sebagai ahli waris seluruh janji-janji Allah. Aku anakmu Tuhan. Engkaulah yang pasti melindungi. Engkau akan membela anakmu ini Tuhan. Berani memperkatakan identitas diri kita depan Tuhan. Yang kedua adalah kita sebagai biji mata Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita sedemikian rupa. Boleh bacakan Zakaria 2 ayat yang ke-8. Zakaria 2 ayat yang 8. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah mengarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu,
berarti menjamah biji matanya. Akulah biji matanya Tuhan. Dia pasti melindungi kita, kehidupan kita di mana berada, karena kita adalah biji mata Tuhan. Coba Bapak bayangkan ketika mata kita kemasukan suatu benda asing, kita pasti berusaha untuk melindungi, kita akan mengobati dan sebagainya, karena adalah mata adalah suatu hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Bayangkan posisi kehidupan kita adalah biji matanya Tuhan. Luar biasa, Tuhan pasti bela kita, asal kita mau hidup dekat dengan Dia, berani mendeklarasikan, akulah biji mata Tuhan. Yang kemudian adalah kita adalah umat kesayangannya, kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita adalah property of God, kita adalah miliknya Tuhan. Sesuatu yang menjadi milik yang kita punyai pasti kita jaga. Begitu kita juga sebagai umat imamat yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita adalah property of God, milik dari Allah sendiri, milik Tuhan sendiri. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imamat yang rajin, bangsa yang kudus. Kita berani mendeklarasikan iman kita, mendeklarasikan ide kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Dia. Pasti Dia bertindak, pasti Dia melindungi kita. Sungguh Dialah Tuhan penyelamat kita. Terang dan garam dunia itu menjadi identitas diri kita. Kamu adalah terang dan garam dunia. Sebab itu biarlah terang itu tetap ada. Firman Tuhan terus menyala di depan kita. Ketika kita meyakini bahwa kita terang dunia, kita menjadi tujuan mata Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah 4 kebenaran firman Tuhan yang dapat saya share dengan Tuhan, yaitu dengan bertobat setiap hari. Kemudian kita meyakini seluruh janji-janji Tuhan, firman Tuhan dan setiap kehidupan kita, dan berani memperkatakan karakter ilahi Tuhan kita yang hidup, Allah yang setia, Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang panjang sabar, kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh kitab suci. Itulah karakter ilahi kita. Kita perkatakan setiap hari, sungguh Tuhan, kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, berani menyatakan identitas kehidupan kita di hadapan Tuhan. Aku ini biji mata Tuhan. Aku ini anak Allah. Aku ini umat kesayangannya, iman dan jani, kepunyaan Allah sendiri. Akulah terang dunia. Akulah bagian terang dan garam dunia ini, menjadi saksi Tuhan di mana kami berada, Tuhan. Ini yang Tuhan harapkan. Kita yakini melalui 4 kebenaran Tuhan, kita akan menjadi orang yang dipandang Tuhan, di mana mata Tuhan tertuju kepada kita semua, orang percaya. Jemaat di Yerusalem, jemaat di biji mata Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan, dan mata Tuhan tertuju. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk dalam sakramen penjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu melingkupi kami dengan setia-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah pelindung kami, Engkaulah Allah penyelamat kami, Engkaulah yang selalu menunjukkan mata-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan mendeklarasikan iman percaya kami, dan kami yakini segala seluruh janji Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kami dalam percaya. Dan kami sebagai pewaris tanda kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami berani menyatakan identitas diri kami Tuhan di depan Kau Tuhan. Sungguh kami anak Allah, sungguh kami adalah biji mata-Mu Tuhan, sungguh kami umat kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakini Tuhan, kami memperoleh perlindungan-Mu Tuhan, kami memperoleh naungan-Mu Tuhan, kami memperoleh penjagaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengikuti sakramen penjamuan kudus. Kami akan mengingat kembalikan korban Kristus ketika salib Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan, kami umat yang ditebus oleh darah yang kudus Tuhan,
Kami yang telah menerima pengampunan dari Engkau, kami yang telah didamaikan oleh Engkau Tuhan kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap menerima sakramen pertolongan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang petugas yang akan menjalankan dalam kudus maju ke muka. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah, mari kita baik berdiri, kita mengangkat roti dari kepala kita sebagai penghormatan kepada tubuh Kristus. Sebelum kita makan dan minum daripada roti dan anggur Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan, itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan pada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia ucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, percaya bahwa roti yang kita bagi lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka cawan atas kepala kita sebagai penghormatan kepada darah Kristus. Demikian juga yang mengi cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, percaya akan anggur yang kita pegang ini lambang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus.
Naikkan ucapan syukur, terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan salib. Kau telah mati, Kau telah bangkit, Kau telah mengampuni segala dosa kami, Kau telah memberikan pengampunan. Tuhan, terima kasih, Kau telah pulihkan hubungan kami dengan Bapa. Dengan kematian-Mu di kayu salib, sungguh mendatangkan kesembuhan bagi kami yang percaya, mendatangkan perlindungan bagi kami yang percaya, mendatangkan mujizat bagi kami yang percaya, mendatangkan naungan daripada Yang Maha Kudus. Dengan darah yang salib, ada darah yang tertumpah. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas segala pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menerima sakramen perjamuan kudus, sehingga kami mengingat kembali akan karya-Mu yang terbesar untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita telah selesai ikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan Tuhan, dan juga kita telah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya mohon kembali bahwa ibadah tetap untuk hari Jumat nanti. Kita akan sama-sama melaksanakan perayaan daripada Jumat Agung. Kita akan kembali mengingat akan kurban Kristus ke salib. Jam 10 tepat kita akan juga melalui online. Bapak Ibu stay di rumah dan kita layani melalui online. Yang kedua, ibadah Paskah pun kita tetap masih di rumah. Kita akan melayani ibadah online. Jam 10 pagi kita akan sama-sama merayakan hari kebangkitan Kristus dari kematian. Sebagai suatu peringatan kemenangan bahwa Dia telah menang dari maut. Sebab itu biarlah kita ikuti kembali hari Minggu nanti pada tanggal 12 jam 10 pagi. Kita akan ibadah online kembali. Stay at home. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu berkenan mengembalikan korban perpuluhan, boleh Bapak Ibu transfer melalui rekening yang telah di-share di dalam grup. Bapak Ibu mengembalikan kepada korban perpuluhan, juga persembahan yang Bapak Ibu akan berikan dengan sukacita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh kirimkan, dan bukti daripada transfernya boleh dikirim ke WA pribadi saya, supaya saya juga bisa menjaga kerahasiaan itu. Suruh bukti ke WA pribadi saya, supaya saya catat, lalu saya bisa total semua dan saya berikan laporan kepada bendahara. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam setiap hari kita akan tetap adakan doa sepakat jam 9 malam. Kita doa untuk pemerintah kita, gugus tugas yang menjalankan tugas daripada mempercepat pemberantasan daripada pandemi ini. TNI Polri kita doakan. Kita doakan juga frontliner, garis depan, tim medis, relawan, serta perawat, suster dan sebagainya. Kita doakan juga pengadaan daripada APD, obat-obatan yang terus disuplai, sumbangan dari luar negeri boleh berdatangan terus agar pandemi ini boleh lalu. Kita doakan juga bagi seluruh rakyat Indonesia boleh menyadari akan bahaya daripada wabah ini, dan mereka boleh hidup disiplin, jaga jarak, diam di rumah, pola hidup yang sehat, serta meminum suplemen vitamin untuk meningkatkan imunitas, yaitu antibodi dan setiap kehidupan daripada rakyat daripada Indonesia. Demikian daripada doa syafaat yang kita bersampaikan setiap hari. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami dalam hingga akhir. Kami bersyukur segala penyertaan-Mu. Hamba percaya setiap apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Termasuk firman-Mu yang ajaib itu menjadi milik kami Tuhan. Hamba percaya mata-Mu tertuju kepada kami semua sebagai biji mata Engkau, sebagai anak-Mu Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan. Mata-Mu akan tertuju pada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap menerima akan berkat. Mari sidang jemaat Tuhan kita bagi berdiri, kita akan
menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga melalui cinta kasih rahmat daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, melalui persekutuan indah dengan manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.